Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sofia Yunanda, mahasiswi dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi atau rangkuman dari materi data mining dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Pada pertemuan pertama, yaitu materinya tentang pengenalan data mining, yang isinya di dalamnya adalah definisi dari data mining tersebut. Definisi data mining ini yaitu adalah proses penggalian data untuk menemukan pola-pola penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat, khususnya bagi pemilik bisnis. Contohnya seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Lalu, ada sejarah dan perkembangan dalam data mining. Sejarah data mining bukanlah bidang baru. Salah satu kesulitan untuk mendefinisikan data mining adalah kenyataan bahwa data mining tersebut mewarisi sebanyak aspek dan teknik dari bidang-bidang ilmu yang sudah mapan terlebih dahulu. Beberapa teknik yang sering disebut-sebut dalam literatur data mining seperti classification, neural network, genetik algoritma, dan lain-lain sudah lama dikenal di dunia kecerdasan buatan. Yang membedakan persepsi terhadap data mining adalah perkembangan teknik-teknik data mining untuk aplikasi pada database skala besar. Sebelum populernya data mining, teknik-teknik tersebut pada umumnya diterapkan pada data skala kecil. Selain itu, beberapa teknik dari bidang database untuk transformasi data juga merupakan bagian integral dari proses data mining. Lalu, perkembangan data mining yang pesat tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan data dalam jumlah besar terakumulasi. Perkembangan internet juga punya andil cukup besar dalam akumulasi data. Tetapi pertumbuhan yang pesat dari akumulasi data menciptakan keadaan yang disebut rich of data but poor of information, karena data yang terkumpul itu tidak dapat digunakan untuk aplikasi yang berguna. Sebagai contoh, toko swalayan merekam setiap penjualan barang dengan memakai alat POS atau point of sales. Dan itu bisa mencapai beberapa gigabyte setiap harinya untuk sebuah jaringan toko swalayan berskala nasional. Lalu pada materi kedua atau pertemuan kedua yaitu proses data mining dan KKD. Di dalamnya yaitu terdapat metode dalam data mining, yaitu ada association, classification, clusterization, descriptive, forecasting, predictive, dan sequencing. Nah, fungsi dari penerapan metode data mining ini yang pertama, association merupakan proses mengidentifikasi relasi atau hubungan dari setiap kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi pada suatu waktu tertentu. Lalu selanjutnya classification berfungsi untuk menyimpulkan beberapa definisi karakteristik pada suatu grup atau kelompok. Contohnya adalah pelanggan yang berpindah layanan disebabkan karena kalah bersaing dengan pelanggan lainnya. Lalu selanjutnya clusterization merupakan proses pengidentifikasi kelompok dari produk ataupun barang yang memiliki karakteristik khusus. Selanjutnya deskriptif berfungsi untuk tujuan memahami lebih dalam mengenai data sehingga kita dapat mengamati setiap perubahan perilaku pada informasi tersebut. Lalu ada forecasting untuk teknik peramalan data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai nilai suatu data di masa yang akan datang sesuai pengumpulan informasi dengan jumlah informasi yang besar. Contohnya data terkait peramalan jumlah dosen yang masuk pada perguruan tinggi negeri. Yang pertama ada data cleansing, kedua data integration, ketiga selection, keempat data transformation, kelima data mining, keenam pattern evaluation, dan yang terakhir ada knowledge representation. Di sini ada tahapan dalam data mining menurut CRISP-DM atau data mining. Yang pertama, phase pemahaman bisnis atau business understanding. Yang kedua, phase pemahaman data atau data understanding. Ketiga, phase pengolahan data dan data preparation. Yang keempat ada phase pemodelan atau modeling. Yang kelima ada phase evaluasi dan yang keenam ada phase penyebaran atau development. Selanjutnya yaitu pengelompokan data mining pada pertemuan ketiga. Di dalam pengelompokan data mining yaitu ada deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklusteran, dan asosiasi. Pada pertemuan keempat juga ada materi yaitu tentang data dalam data mining. Definisi dari data ini yaitu adalah himpunan data atau dataset adalah kumpulan dari objek dan atributnya. Dan atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek tersebut. Tipe data yang diolah dalam data mining yaitu ada nominal, binar, ordinal, dan continuous.
Lalu selanjutnya ada materi yang kelima atau pertemuan yang kelima tentang lanjutan data dalam data mining. Di sini ada pengolahan awal dalam data mining, yaitu processing data. Merupakan teknik awal dalam data mining untuk mengubah data mentah atau biasa dikenal dengan raw data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menjadi informasi yang lebih bersih dan bisa digunakan untuk pengolahan selanjutnya. Jadi kesimpulan dari rangkuman materi data mining ini yaitu adalah data mining digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan memprediksi perilaku pelanggan. Analisis pasar, dalam analisis pasar data mining digunakan untuk menemukan korelasi antara satu produk yang dijual dengan produk lainnya, sehingga penjual dapat melakukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Itulah pembahasan kita mengenai rangkuman materi data mining dari pertama hingga terakhir. Mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.